Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya spesifik, tapi dampaknya bisa luas banget. Anda mengirimkan kami satu bagian dari buku The Cheat Code karya Brian Wong, judulnya Jurus 58, Lemparkan Topi Wisudamu ke Udara. Nah, yang menarik, ini bukan cuma bab buku biasa loh. Ini aslinya adalah transkrip pidato kelulusan yang dia sampaikan. Jadi audiensnya itu anak-anak SMA di Vancouver. Oh, oke. Jadi konteksnya untuk anak muda yang baru mau mulai. Betul. Tapi pesannya ini universal banget. Buat siapapun yang lagi di titik awal. Entah itu karir baru, proyek, atau ya sekedar babak baru dalam hidup. Oke. Jadi misi kita hari ini adalah membedah 7 nasihat inti dari pidato itu. Ini bukan sekedar daftar tips biasa ya. Kalau kita perhatikan polanya, ini seperti resep untuk membangun pola pikir sukses dari nol. Setuju. Ada alurnya ya. Dari internal terus ke eksternal. Dimulai dari yang paling fundamental dulu. Poin pertama. Oke, poin pertama. Jadilah diri sendiri. Nah, jujur aja nih, waktu pertama kali baca ini, reaksi saya itu, ayolah, nasihat ini klise banget. Kita dengar ini di mana-mana kan? Emang kedengarannya begitu. Di dunia nyata yang menuntut kita buat menyesuaikan diri, apa ini masih relevan? Pertanyaan bagus. Karena disitulah kedalamannya. Ini bukan sekedar be yourself yang pasif. Dalam konteks buku ini, yang isinya soal percepatan karir, kewirausahaan, menjadi otentik itu keuntungan strategis loh. Keuntungan strategis. Gimana tuh maksudnya? Coba dipikirin gini, berpura-pura jadi orang lain itu kan butuh energi besar banget. Nah, energi mental yang Anda pakai buat menjaga topeng bisa dialihkan buat hal yang lebih produktif. Oh, jadi ini soal efisiensi energi ya? Biar fokus kita nggak kebuang sia-sia untuk acting. Tepat. Penulisnya ngasih satu parameter yang sederhana banget. Tanyakan ke diri sendiri, apakah saya bahagia? Kalau jawabannya ya, berarti Anda sudah di jalur yang benar. Nggak peduli kata orang. Tapi ini bukan berarti membenarkan semua perilaku kan? Kalau jadi diri sendiri versi kita itu males atau nggak profesional gimana? Tentu. Ini lebih mengarah ke nilai-nilai inti Anda, hasrat Anda, cara pandang unik Anda. Itulah yang nggak bisa ditiru. Itu fondasinya. Tanpa ini, sisanya bakal terasa kosong. Oke. Penjelasan itu jauh lebih masuk akal. Jadi bukan soal terima aku apa adanya, tapi lebih ke... Kenali senjata Anda yang paling otentik. Nah, itu dia. Nah, dari fondasi ini, kita lanjut ke poin kedua. Dan ini yang bikin saya penasaran banget. Kedengarannya kayak trik sulap psikologis. Ubah kelemahan menjadi kekuatan. Gimana caranya? Penulisnya menyebut ini trik pikiran Jedi. Analogi yang pas sih, ini semua soal kemampuan reframing, membingkai ulang sebuah situasi. Reframing, oke. Contoh yang dia kasih tuh kuat banget. Di sekolah itu kan banyak siswa internasional. Mereka mungkin merasa minder karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu mereka. Itu kan kelihatannya kelemahan ya. Jelas. Usahanya harus 2 kali lipat hanya untuk bisa setara dalam komunikasi. Tapi Brian Wong membaliknya. Dia bilang di dunia yang makin terhubung ini, kemampuan bicara bahasa lain, Mandarin, Korea, apapun itu, dengan fasih adalah sebuah superpower. Wow. Itu bukan kelemahan, itu aset luar biasa. Jadi ini bukan tentang menyangkal kesulitan, tapi secara sadar mencari sisi lain dari koin itu. Saya jadi kepikiran. Ini berlaku di banyak hal ya. Perusahaan kecil yang sering dianggap lemah karena sumber dayanya terbatas, justru bisa lebih lincah daripada raksasa korporat yang birokrasinya ribet. Persis, itu contoh yang bagus. Tapi saya mau sedikit skeptis di sini. Pasti ada batasannya kan? Maksud saya, nggak semua kelemahan bisa dibingkai ulang jadi kekuatan. Kekurangan modal yang parah misalnya, itu ya tetap aja kelemahan. Tentu ada batasnya. Anda nggak bisa membingkai ulang rekening bank kosong jadi kebebasan finansial. Poinnya bukan menolak realitas, tapi mengubah respons kita terhadap realitas itu. Oke, mengubah respons. Kekurangan modal memang kelemahan, tapi pola pikir reframing akan mendorong Anda bertanya, oke, dengan modal minim, apa yang bisa saya lakukan? Gimana keterbatasan ini bisa memaksa saya jadi lebih kreatif, lebih efisien? Jadi ini lebih soal menumbuhkan resourcefulness atau akal ya. Oke, jadi setelah kita bisa lihat kelemahan kita sebagai kekuatan, langkah berikutnya sepertinya adalah memamerkan kekuatan unik itu.
Dan ini nyambung banget ke poin ketiga, keberanian untuk tampil beda itu membedakan. Persis, kalau poin 1 itu menemukan jati diri, poin 2 membingkai ulang. Maka poin ketiga ini adalah soal keberanian menunjukkannya ke dunia. Penulis mendorong para siswa untuk nggak meninggalkan hobi dari negara asal mereka hanya karena itu nggak keren di lingkungan baru. Ada kutipan yang kuat banget di sana. Iya, kita semua keluar dari jalur perakitan dasar yang sama, tetapi jika Anda adalah orang yang tahu cara membuat model Anda sendiri, Anda memiliki sesuatu yang unik. Kutipan itu kuat sekali. Tapi lagi-lagi di dunia korporat kan ada istilah paku yang menonjol akan dipalu. Bukankah terlalu menonjol itu beresiko? Gimana caranya tampil beda tanpa dianggap aneh? Ini pertanyaan krusial. Tampil beda di sini bukan berarti jadi aneh demi cari perhatian. Ini tentang diferensiasi strategis. Diferensiasi strategis. Keunikan Anda harus jadi nilai tambah. Misalnya, kalau semua orang di tim Anda itu analis kuantitatif, dan Anda satu-satunya yang punya latar belakang desain, dan bisa memvisualisasikan data dengan indah, nah itulah diferensiasi Anda. Anda menonjol karena memberikan nilai yang nggak bisa diberikan orang lain. Oke, jadi bedanya harus yang fungsional, yang relevan. Bukan sekedar beda warna rambut. Nah, setelah kita bangun fondasi diri yang unik dan berani menunjukkannya, penulisnya kayaknya mau kita melebarkan sayap. Poin keempat, berpikirlah besar. Analoginya seru banget. Jangan berpikir saya akan membuat pesawat. Berpikirlah saya akan membuat kapal roket. Hahaha, dan dia bahkan nambahin, oh tunggu, Elon Musk sudah melakukan itu. Jadi berpikirlah lebih besar lagi. Ini bukan sekedar motivasi kosong loh. Sebuah visi yang besar itu berfungsi kayak medan gravitasi. Medan gravitasi. Maksudnya? Visi itu menarik talenta terbaik, investor yang tepat, pelanggan yang loyal. Orang itu nggak cuma gabung ke perusahaan, mereka gabung ke sebuah misi. Mereka mau jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saya setuju kalau ini berlaku untuk pendiri startup. Tapi gimana dengan kita yang, katakanlah, baru mulai kerja sebagai staf junior di perusahaan besar? Gimana cara berpikir besar di konteks itu tanpa terdengar sombong? Berpikir besar itu soal skala dampak, bukan cuma soal jabatan. Seorang staf junior bisa aja berpikir, tugas saya cuma bikin laporan bulanan. Itu pikiran standar. Oke. Tapi staf yang berpikir besar akan bertanya, gimana laporan ini bisa saya buat sedemikian rupa sehingga mengubah cara pandang seluruh departemen? Informasi apa yang bisa saya tambahkan yang belum pernah terpikirkan? Jadi visi besarnya bukan membangun perusahaan roket, tapi merevolusi cara tim saya bekerja melalui data. Tepat. Ini tentang rasa kepemilikan atas dampak yang bisa Anda ciptakan, sekecil apapun peran Anda di awal. Oke, itu mencerahkan banget. Nah, setelah kita punya pola pikir yang otentik, bisa membingkai ulang kelemahan, berani beda, dan berpikir besar. Poin kelima ini rasanya sangat praktis dan membumi. Penulis menyebutnya salah satu jurus yang paling diremehkan. Tanyakan saja. Dan dia benar sekali. Ini sederhana banget, tapi sedikit sekali yang melakukannya secara konsisten. Intinya kan simple. Selalu coba minta sesuatu yang lebih baik dari yang pertama ditawarkan. Iya juga ya. Kalau dijawab tidak, ya sudah. Nggak rugi apa-apa. Kalau dijawab ya, Anda dapat bonus. Logikanya sesederhana itu. Ini mengingatkan saya pada pengalaman pertama kali negosiasi gaji. Rasanya canggung dan takut banget untuk minta lebih. Akhirnya saya terima aja tawaran pertama. Dan saya menyesalinya setahun penuh. Pesan ini, wah terasa nyata banget. Betul. Dan itu menyentuh rasa takut akan penolakan yang kita semua punya kan? Berapa kali kita mikir, sudahlah jangan tanya, nanti dibilang tidak. Ya, atau dianggap aneh, atau serakah. Nah, penulis ini bilang justru disitulah jurusnya. Dengan berani bertanya, kita sebenarnya sudah menang melawan rasa takut kita sendiri. Bahkan sebelum dapat jawaban ya atau tidak, tindakan meminta itu sendiri mengirimkan sinyal kepercayaan diri. Tapi bukankah ada risiko dianggap serakah atau terlalu banyak menuntut? Apalagi kalau kita masih baru. Tentu ada. Kuncinya di cara penyampaian. Ini bukan soal menuntut, tapi soal bertanya dengan sopan. Kalimat seperti, apakah ada fleksibilitas terkait hal ini, itu kan beda banget sama, saya mau lebih. Beda banget, iya. Poinnya adalah menjadikan bertanya sebagai setelan bawaan kita bukan sesuatu yang menakutkan. Anda akan kaget betapa banyak pintu yang terbuka hanya karena kita berani mengetuknya. Benar juga. Dari kebiasaan proaktif ini, kita beralih ke poin ke-6. Yang awalnya terasa kayak antitesis dari semua hal besar tadi.
Hal-hal kecil itu penting. Ini nasihat yang sering kita dengar dari orang tua. Tersenyum, sikat gigi, rapikan tempat tidur. Rasanya lompatannya aneh banget dari berpikir besar ke sikat gigi. Di permukaan memang terlihat begitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini adalah fondasi yang memungkinkan semua hal besar itu terjadi. Penulis kasih contoh yang sangat kuat. Yang mana tuh? Kebiasaan sepele menyelesaikan apa yang kamu mulai. Suatu hari nanti, kebiasaan itu bisa bermetamorfosis jadi disiplin untuk melakukan satu penyesuaian kecil lagi pada proyek yang sulit. Dan tiba-tiba, penyesuaian kecil itulah yang menghasilkan penemuan bernilai jutaan dolar. Jadi ini seperti efek bola salju ya. Menyikat gigi setiap hari memang sepele. Tapi dalam 30 tahun, perbedaan kesehatan gigi antara yang rajin dan yang enggak itu jadi besar banget. Logikanya sama. Saya jadi paham sekarang. Tepat sekali. Anda nggak bisa bangun kapal roket dari poin 4. Kalau Anda nggak punya disiplin dari poin 6 untuk mengencangkan setiap bautnya dengan benar. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Persis. Ini ilustrasi sempurna dari kekuatan compounding habits, kebiasaan yang bertumbuh. Keunggulan itu bukan tindakan heroik tunggal, tapi akumulasi dari ribuan tindakan kecil yang disiplin dan seringkali membosankan. Visi besar tanpa eksekusi detail yang baik hanyalah halusinasi. Nah, itu dia. Poin ini tentang membangun karakter lewat tindakan sehari-hari, dan karakter itulah yang akan menopang Anda ketika menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar Anda. Wow. Oke, ini menyatukan semuanya dengan sangat baik. Dan akhirnya, kita sampai di poin ke-7, yang bagi saya ini seperti sebuah pencerahan. Poin ini dikreditkan ke Steve Jobs. Segala sesuatu yang ada di sekitar Anda dibangun oleh seseorang. Idenya kan, coba jalan keluar, lihat sekeliling. Lampu lalu lintas, gedung, trotoar, semuanya itu dibuat oleh orang-orang yang pada dasarnya nggak lebih pintar dari Anda. Kesadaran ini, menurut penulis, akan mengubah Anda selamanya. Ini pergeseran pola pikir yang paling fundamental, dari seorang konsumen menjadi seorang pencipta. Dari penonton jadi pemain ya. Betul. Ini menghancurkan mitos bahwa inovasi dan perubahan besar itu cuma milik para jenius. Itu adalah kebohongan yang membuat kita tetap pasif. Rasanya memberdayakan, tapi jujur, sedikit mengintimidasi juga. Karena itu kayak bilang, kamu nggak punya alasan lagi untuk nggak melakukan apa-apa. Ini seperti surat izin utama untuk mulai bertindak. Tepat. Ini adalah puncak dari 6 poin sebelumnya. Anda mulai dengan jadi diri sendiri, pakai keunikan Anda sebagai kekuatan, berani mimpi besar, proaktif, disiplin dalam hal kecil, dan akhirnya, di poin 7, Anda sadar bahwa Anda punya hak dan kemampuan untuk benar-benar membangun sesuatu yang baru di dunia ini. Sebuah perjalanan transformasi pola pikir yang lengkap. Benar. Kutipan penutupnya kan sangat kuat. Ketika Anda membangun sesuatu, dunia tidak akan pernah sama lagi. Jadi kalau kita rangkum ya, ke-7 poin dari Jurus 58 ini pada dasarnya adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Seperti yang dikatakan penulis di akhir pidatonya, lemparkan kopi wisudamu ke udara, tapi jangan tunggu sampai jatuh. Sibuklah, dunia sedang menunggu. Pesan untuk nggak menunda-nunda dan segera memulai ini terasa begitu mendesak dan relevannya, bukan cuma untuk lulusan baru, tapi untuk kita semua. Benar. Dan karena semua nasihat ini dibingkai dalam konteks memulai sesuatu yang baru, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan lebih jauh. Oh ya, apa itu? Dari ke-7 nasihat ini, jadi diri sendiri, mengubah kelemahan, berani beda, berpikir besar, meminta, memperhatikan hal kecil, dan kesadaran untuk membangun, kira-kira manakah yang menjadi paling krusial? Bukan saat Anda baru memulai, tapi 10 atau 15 tahun setelah Anda berada dalam perjalanan karir atau bisnis Anda. Saat di mana resiko untuk menjadi terlalu nyaman, terlena, dan puas diri adalah yang paling besar. Itu sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan?